Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman Islam, yang kita tidak bisa mendapatkan itu dimanapun berada kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hamba-hambanya yang Allah pantas berikan. Enggak semua orang bisa diberikan agama Islam, enggak semua orang. Hanya orang-orang yang tertentu, hanya orang-orang yang dimuliakan dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebab itu banyak-banyaklah kita bersyukur, diwajibkan kita sholat untuk rasa syukur, rasa nikmat kita kepada iman Islam. Dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ini, punya keluarga yang sayang sama kita, punya guru-guru yang sayang sama kita, punya saudara-saudara yang sayang sama kita. Jangan sampai kita mengecewakan beliau-beliau. Kita mondok, kita belajar di sini harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Apa hidup tujuan kita? Kita belajar. Tujuan saya belajar menuntut ilmu, karena paling tingginya derajat orang yang menuntut ilmu. Yang paling tinggi derajat itu orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Jangan disia-siakan umur. Waktu habis ngobrol aja, tidur aja, mengaji, menghafal Al-Quran. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau tidak akan ada rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi Muhammad. Kita ini manusia penuh dengan dosa. Siapa yang paling suci? Siapa yang paling suci? Siapa yang paling bersih? Sebab itu kita harus selalu membaca selawat dan salam. Supaya apa? Supaya kita itu diingat oleh Rasulullah. Tadi apa sabdanya, hadisnya? Tadi Al-Quran disampaikan. Apa tadi Al-Quran bacanya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah fal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kurang apa lagi? Ikutilah Nabi itu. Diperintahkan oleh Allah, jangan ikut yang lain, ikutlah itu Nabi Muhammad. Kalau kamu ikut orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, kamu tersesat. Sebab itu kita banyak-banyak melihat diri kita nanti di hadapan Allah. Jangan malu sama manusia. Kita ini manusia ini malu sama manusia, nggak tahu malu sama Allah. Sama manusia takut nggak kelihatan korupsi, takut nggak kelihatan maling, koruptor. Tapi sama Allah nggak tahu malu, merasa paling besar, paling derajat, pejabat merasa paling hebat, padahal uang rakyat, pajak rakyat. Jadi banyaklah kita bersyukur, sayangi para ulama, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang baik sama kita itu. Bukan orang-orang yang minta pajak sama kita, kita cinta sama dia. Jangan, cintailah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu nanti yang tolong kamu, biar kamu nggak masuk neraka.
lewat rahmat dan rahimnya Allah, lewat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sujud, ya Allah, jangan dimasukkan neraka si fulan. Memang si fulan itu bejat, pendosa. Ampun ya Allah, saya nggak mau angkat kepala saya dari sujud ini ya Allah. Tolong jangan disiksa ini si fulan ini. Itu Nabi Muhammad. Makanya kita harus sayang sama Nabi Muhammad. Kita ini nggak tahu adab sama Nabi. Nabi dilahirkan, kita nggak baca maulid, diam begini, nggak angkat tangan, sombongnya begini. Kalau orang maulidan sekarang, kamu perhatiin aja Habib-habib atau kiai-kiai, nggak ada hormat sama Nabi, nggak ada akhlak. Nabi, setiap kita membaca maulid itu hadir Nabi Muhammad SAW. Rabbi farfa'na bi barakatihi wa bina nukhusna bihormatihi. Harus ada hormat kepada Nabi. Ya, nanti penjengukan, bapak ibu kita datang, dicium tangan ibu bapak kita, pegang kepalanya. Kalau Habib Hasan buka pecinya, sama Umi dipegang kepalanya. Kalau saya cium kaki Umi, sama-sama Habib Hasan cium. Sayangi orang tua kita yang melahirkan kita ada di dunia. Jangan disakiti hatinya. Ada kabar jelek, kabar buruk, jangan beritakan kok cerita-cerita yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ceritakan yang baik-baik. Saya sudah hafal Quran, saya sudah bisa membaca Al-Quran. Jangan cerita-cerita yang jelek-jelek. Kiai Imad itu kan iblis, nggak usah diceritain. Iblis, apalagi tuh si Gembul, ada namanya si Gembul, itu fitnah keluarga Nabi, itu istri Nabi dibilang nggak hafal Quran. Nggak boleh, jangan, itu iblis semua itu, jangan diikutin. Orang Kristen aja menghormati orang Islam. Orang Islam sendiri menghina nabinya, menghina keluarganya, tidak boleh. Tidak ada yang dibenarkan menghina keluarga-keluarga orang, siapapun. Bukan keluarga Nabi, siapapun pasti marah kalau dihina keluarganya. Tidak boleh, kita harus ada akhlak, sopan santun. Kalau di Indonesia itu namanya apa Pak Polisi? Budi pekerti. Sama Pak Polisi apa, hormat. Harus hormat. Ini manusia ciptaan Allah. Sama Habib Hasan hormat, semua hormat. Saling menghormati, saling menghargai. Kalau ustadz sama kiai sama murid salam, jabat tangan. Disuruh Nabi itu salam tangannya supaya kita itu adem, supaya kita itu dosa-dosa kita itu berguguran. Setiap kita silaturahmi bersalaman tangan itu jatuh dosa-dosa kita. Kita berhudu, kita sholat sunnah 2 rakaat tobat, diampuni dosa kita sama Allah. Tapi kata Allah, Allah berfirman, jangan sampai ada ribut sesama manusia. Allah nggak suka masalah ini. Jangan fokus cari rizki, cari uang supaya bisa kasih makan anak, kasih makan istri, kasih makan murid-murid. Ini Nurul Iman gratis. Mana ada pesantren seperti Nurul Iman yang kasih makan santrinya gratis? Coba Habib-habib, kiai-kiai, apa itu yang biasa kiai-kiai apa? Gus-gus, Gusbam, Gus-gus. Coba gratisinlah pesantrennya. Gratiskan. Kayak Nurul Iman, Habib Segaf, Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman, Habib Hasan, Habib Abdul Qadir, Habib, anak-anaknya Umi Wahidah, anak-anaknya Habib Segaf, baik-baik. Baik-baik. Tidak ada yang jahat di dunia ini. Ingat, tidak ada yang jahat. Kalau kita bilang ada Habib jahat, Habib rakus, ada Ustadz jahat, Ustadz nggak benar, itu semua nggak ada apa-apanya. Karena yang paling jahat itu adalah koruptor. Kita nggak boleh maki-maki dia, dosa dia.
Urusan dia sama Allah, dia melakukan dosa. Tapi koruptor itu, ya kamu jadi miskin, negara jadi jelek. Itu karena koruptor. Jangan benci sama ustadz. Kasihan ustadznya juga, udah jelek mukanya kita jelekin lagi sifatnya, jangan. Atau ada Habib yang jelek. Alhamdulillah, kita mesti beruntung, bersyukur. Jangan sampai menyakiti hati orang muslim, jangan. Memang banyak umat muslim ini zaman sekarang ini masalahnya tidak ada akhlak, tidak ada adab. Itu aja harus dibenari. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah memberitahukan, kalau kamu kehilangan harta itu tidak ada apa-apanya. Kalau kamu sakit itu setengah daripada hati kamu, badan kamu yang rusak. Tapi kalau sudah akhlak kamu yang rusak, hilanglah semua kamu punya kehebatan. Makanya jangan. Jadi malu lihat saya sendiri mukanya di TV. Sebenarnya saya itu nggak percaya diri, tahu nggak pede. Malu saya sama Nabi Muhammad. Saya lebih baik baca maulid, baca zikir, baca selawat di rumah. Malu saya sama Nabi Muhammad. Karena kita ini belum bisa apa-apa, malu ntar di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanya, Muhammad kamu bisa apa? Apa yang kamu kerjakan? Seperti Abah dulu pernah ngomong sama saya, Muhammad sudah apa yang kamu kerjakan? Sudah dapat apa yang kamu kembangkan? Sudah besar, sudah bisa jadi apa kamu? Apa yang kamu sudah dapatkan? Ilmu apa yang kamu sudah bisa? Itu pasti Nabi Muhammad tanya itu. Malu saya bilang, ya Rasulullah saya sudah mulai pikun-pikun. Malu bilang gitu, sudah mulai sakit-sakit. Malu saya. Ada penyumbatan otak. Malu. Makanya agak cadel gitu. Ya, jadi bersyukur ini Nabi Muhammad hadir. Tadi Habib Hasan baca maulid. Saya dari jalan sudah ikut maulid dengar. Kan nggak bisa lewat, macet. Ramai, banyak mobil, banyak motor pada mau hadir maulid di Nurul Iman. Bapak-bapak wali-wali santri itu sudah penuh semua. Itu jalanan penuh, macet. Ini tanya Kapolsek beliau nih. Itu penuh manusia bergembira karena kelahiran Nabi Muhammad, bawa barokah. Yang gembel jualan tempe langsung kaya. Itu hari berkah maulid Nabi. Yang tadinya banyak hutang datang maulid Nabi, uangnya kembali lagi, balik modal, dagangannya, usahanya lancar. Kita yang hadir sini kok nggak dapat apa-apa? Jangan bilang begitu. Datang orang tua kita, kalau nggak datang Nabi Muhammad yang lihat kita, Allah yang lihat kita. Bayangin Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar Salim, itu setiap istirahat tidur mimpi Nabi Muhammad datang senyum lihat Abah. Senyum lihat Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar Salim itu. Senyum. Senyumnya lebih ganteng, lebih manis daripada manisnya senyumnya saya. Bayangin, kamu lihat saya aja sudah ganteng begini, apalagi Nabi Muhammad. Enggak. Overthinking. Ya. Bayangin Nabi Muhammad datang dalam tidur kamu. Apa hadisnya Nabi? Hadis Nabi, man ra'ani fil mana faqad ra'anil haqq. Siapa yang mimpi Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad datang jenguk kamu, dielus kepala kamu. Hamba Allah yang soleh, amat Allah, hamba Allah yang perempuan yang soleha. Itu dielus kepalanya sama Nabi Muhammad. Itu kamu orang ini, santri Nurul Iman ini. Tapi kalau sudah besar, nggak tahu saya. Kalau masih kecil-kecil ini kan masih suci, masih bersih. Sebab itu Habib Hasan selalu buka pintu rumahnya. Siapa yang lewat datang silaturahmi, ngomong, ngobrol. Jangan ngomong di belakang, datang silaturahmi, ngomong. Saya ada setiap hari open house. Habib Hasan. Habib Muhammad juga open house, tapi cuma jam 9 sampai jam 10 pagi aja.
Setelah itu banyakin sholat. Kenapa mesti ada sholat tobat? Karena kita itu banyak dosa. Kita harus membersihkan diri kita, menyucikan diri kita dengan apa? Dengan sholat. Karena sholat itu menyucikan, membersihkan. Ya, ini sudah sebentar lagi selesai. Habis itu penjengukan. Yang nggak datang emak bapaknya, nggak apa-apa, duduk aja di pojokan. Bang, lapar saya bang. Lagi ngumpul, woi, ngajak-ngajak lah bang. Ya kan? Salam tangannya. Ini siapa nih? Teman bang, teman baru kemarin. Teman pas datang gorengan, teman pas datang makanan. Ya nggak apa-apa, sedekah. Kalau orang datang minta sama kita, bang, lapar saya bang. Pak apa? Kalau yang di Sunda itu, di Bogor tuh, bahasanya apa? Bang, kasihan nih bang apa? Kak. Yang viral-viral itu di TikTok itu, apa itu? Gimana ngomongnya? Bukan. Pokoknya ada ngomong apa gitu, kasihan nenek-nenek minta-minta di jalan. Bang, apa tuh dia bilang? Kang, kasihan Kang. Itu. Kasih walaupun 10.000, 5.000 di kantong kasih. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalau ada orang sampai datang meminta uang kepada kita, kita harus kasih. Berarti dia sedang butuh. Jangan kita maki-maki orang seperti Sa'labah, orang kaya. Orang kaya di Indonesia itu banyak loh, tapi pelitnya luar biasa, luar binasa pelitnya. Makanya itu Nabi Muhammad tidak suka lihat orang kaya, kalau kalian tahu tuh. Karena orang kaya punya sifat pelit. Punya sifat pelit, takut miskin. Kayak contoh ceritanya Sa'labah suruh bayar zakat. Kata Sa'labah, saya nggak mau, ini dipaksa. Makanya kita jangan sampai jadi orang kaya seperti itu, ya. Tujuan hidup apa? Tujuan hidup kamu apa? Ada yang mencari ridho Allah, ada yang mencari uang, ada yang mencari rizki. Ya semuanya harus ridhonya Allah. Dan perjalanan hidup kita untuk apa? Perjalanan hidup kita menuju kepada Allah. Itu saja. Udah pada ngantuk? Udah pada ngantuk nggak apa-apa. Ada Habib Hasan, ada Habib Abdul Qadir, Habibullah, ada Habibullah, ada Umi Wahida, ada Habib Segap, ada Habib Muhammad, ngobrol. Kita ini saudara, keluarga. Jangan sampai satu sama lain saling menyakiti dan satu sama lain saling bukan menyayangi, yang melukai. Udah selesai? Kenapa masih melotot? Udah selesai, sudah. Tunggu apa lagi? Kita doa dulu. Habib Segap Abah dulu pernah dipanggil sama gurunya. Segap, jangan buru-buru, doa dulu. Kalau ketemu kiai, ketemu Habib, minta doanya. Karena orang soleh, orang alim itu lebih dekat kepada Allah daripada orang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Wasi'al Maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkah rahmat dan rahimu, berkah lewat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad, berkah kami merayakan kelahiran nabinya Nabi Muhammad. Sayangi kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, meninggalkan kami dalam keadaan husnul khotimah.
dalam panjang umur dulu, dalam rizki yang cukup, dalam sehat walafiat. Rabbana dolamna anfusana wa illam naghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, beri kami petunjuk, karena di dunia ini sudah banyak kekafiran, sudah banyak yang pada murtad ya Allah, yang keluar dari Islam, yang banyak orang munafik. Beri kami keimanan yang kuat, jaga iman Islam kami ya Allah. Hidup kami dan mati kami hanya untuk kepadamu ya Allah. Hidup dan mati hanya untuk beriman Islam kepadamu ya Allah. Beri kami petunjuk dan hidayat, jangan sesatkan kami ya Allah. Jangan beri kami jalan yang Engkau tidak ridhoi. Ridhoi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Kami dan keluarga kami, jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa. Berkah Nabi Muhammad, berkah Habib Segaf, berkah anak-anaknya Umi, berkah Umi Wahidah. Insya Allah para habaib, para ulama bisa mengikuti contoh-contoh dari suri tauladan Nabi Muhammad lewat Habib Segaf, lewat keluarganya Habib Segaf. Dan satu lagi ya Allah, mudah-mudahan yang merokok bisa pada berhenti. Kok aminnya kecil? Kok aminnya kecil? Amin. Bapak Ibu yang pada ngerokok, keluarga yang pada merokok, mudah-mudahan pada berhenti ngerokoknya ya Allah. Biar uangnya bisa ditabung, uangnya bisa buat beli makanan, dan uangnya bisa menjadi penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.